Baik, selamat siang Bapak Ibu, selamat datang dan selamat bergabung di kelas pasti di CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Saya ucapkan terima kasih ya Bapak Ibu yang sudah join saat ini di webinar ataupun mungkin yang join melalui live di Facebook ya. Di tengah-tengah waktu Bapak Ibu aktivitasnya sehari-hari mungkin sedang bekerja ataupun sedang trading ya, tapi tidak mengurangi semangat untuk mengikuti kelas edukasi pada siang hari ini. Nah, mohon izin terlebih dahulu Bapak Ibu perkenalkan dengan saya sendiri. Nama saya Idil Adhar dari tim Digital Business Platform CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Nah, saya tidak sendiri hari ini, akan ditemani oleh rekan saya dari tim riset, ada Mas Aji Kurniawan. Halo Mas Aji. Halo Mas Idil, apa kabar nih? Alhamdulillah sehat Mas Aji. Gimana Mas Aji? Alhamdulillah Sehat, sehat juga nih. baik. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang join hari ini juga selalu dalam sehat selalu ya Bapak Ibu ya. Dan untuk hari ini kita topiknya ada dua ya Mas ya. Yang pertama nanti sesi pertama akan dibawakan oleh Mas Aji tentang investasi berbasis ESG. Nah, apa itu ESG? Nanti Bapak Ibu boleh langsung disimak, dan kalau misalkan ada pertanyaan sesi pertama maupun sesi kedua boleh langsung direspon aja di kolom chat ya, di Q&A. Kemudian nanti setelah sesi Mas Aji akan dilanjutkan sesi kedua dengan saya sendiri dan menjelaskan tentang platform di CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Baik, kemudian saya mau iklan dulu nih Mas, mohon izin. Ya, untuk kelas edukasi siang ini merupakan salah satu program yang kami adakan, kelas pasti untuk umum ya siang ini. Dan selain itu juga ada namanya BTS, berita tentang saham. Kami adakan setiap hari bursa jam 8 pagi live di Instagram. Selain itu ada juga klinik saham, itu setiap hari Rabu 2 minggu sekali. Jadi Bapak Ibu bisa simak di Discord CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Itu. Informasi lebih lanjut, teman-teman Bapak Ibu bisa pantau saja di media sosial kami di Instagram di CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Baik, sepertinya sudah banyak juga yang hadir. Tanpa panjang lebar saya langsung take over, langsung handover aja ke Mas Aji nih Mas. Silakan Mas Aji. Oke, mantap banget ya Mas Idil ya. Terima kasih nih udah dibuka ya untuk kelas pasti di siang hari ini. Dan salam kenal, sebelumnya perkenalkan nama saya Aji Kurniawan dari tim Retail Research dari CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Di siang hari ini kita akan membahas topik dan sharing hal yang sangat seru dan menarik banget ya teman-teman dan Bapak Ibu semua yang live bersama kita baik di Facebook ataupun live di Zoom ya. Nah, di mana topik kelas pasti di siang hari ini ya, pasti umum bersama CGS CIMB Sekuritas Indonesia membahas investasi berbasis ESG yang semakin diminati. Nah, tentunya mungkin teman-teman dan Bapak Ibu mungkin masih belum familiar nih ya, apa itu ESG. Nah, nanti kita akan bahas dan kenal lebih lanjut apa itu ESG dan bagaimana perannya dan apa yang tentunya yang diminati ya oleh investor dan tentunya membuat nih investasi berbasis ESG ini semakin diminati. Nah, jadi ibaratnya ESG adalah investasi yang tentunya mendukung keberlanjutan, baik secara I-nya itu singkatan dari environment, lingkungan, ya, S-nya itu sosial, dan G-nya itu dari segi bisnisnya itu sendiri, bagaimana dijalankan dengan tata kelola yang tentunya profesional ya, memegang teguh prinsip-prinsip yang berkeadilan dan tentunya fair ya, untuk bisa sama-sama semua insan itu bisa memajukan sebuah bisnis dan tentunya dia bisa menopang ya dari segi lingkungannya dan sosialnya supaya tentunya dia tetap sustainable. Nah, sebelumnya tadi udah sempat di-spill ya oleh Mas Idil. Ya, jadi tentunya ini program terbaru dari CGS CIMB ya, fresh new program, namanya klinik saham ya. Nah, di sini kita akan membahas saham-saham yang tentunya menarik untuk dikulik ya. Jadi tentunya dengan semangat yang lebih fresh ya.
dan tentunya pembawaan yang tentunya membuat teman-teman lebih menarik nih untuk bisa belajar bareng dan tahu lebih dalam ya tentang investasi saham, dan tentunya apa nih insight-insight yang terbaru yang teman-teman bisa pantau. Nah, untuk lebih lanjut teman-teman langsung aja ya Bapak Ibu bisa gocep untuk join di platform Discord dari kami CGSCMB di link ya. Ini shortcut bit.ly/CGSCMB Discord ya. Nah, ini programnya kita off air ya di hari Rabu ya, ini sekitar jam 2:30 ya teman-teman. Nanti bisa stay tune bersama kita ya di hari Rabu. Ini mulai di sekitar 2:30 siang ya. Nah, kita mulai aja nih teman-teman ya untuk masuk ke sesi 1 ya. Jadi di kelas pasti pada siang hari ini kita ada 2 sesi. Nah, di sesi 1 kita akan membahas tentang topik utama tentang investasi berbasis ESG semakin diminati, dan nanti di sesi 2 nanti akan dilanjutkan oleh Mas Idil ya, membahas tentang online trading. Dan tentunya kita mengingatkan nih teman-teman ya Bapak Ibu ya, kalau ada pertanyaan ini silahkan bisa langsung bisa diketikin ya di platform kita, ini ada di kolom komen ataupun di Q&A. Dan juga kita mau info bahwa di setiap pages ya slide kita ini ada barcode yang disematkan. Jadi teman-teman bisa langsung dengan mudah ya untuk membuka online trading ya, membuka pembukaan rekening saham secara online di CGSCMB dengan scan aja nih di setiap slide yang udah kita bubuhi ya. Nah, jadi teman-teman langsung aja untuk membuka rekening saham di CGSCMB Sekuritas Indonesia secara online ini bisa langsung scan ya barcode yang ada di setiap slide presentasi pada siang hari ini. Nah, kita mulai langsung aja ya. Ya, nah jadi di sini kita akan mengulas nih ya, tentunya dari segi investasi ya. Investasi adalah sesuatu yang tentunya bagus banget nih untuk kita mulai pupuk kita benih sejak dini ya, yang tentunya bisa menumbuhkan growth mindset ya bagi kita semua. Nah, kenapa investasi sebagai growth mindset ya? Karena tentunya nggak hanya milenial ya, kita pasti masing-masing orang ini punya berjuta impian dan cita-cita untuk diwujudkan. Dan tentunya apa yang kita miliki, sumber daya resources yang kita miliki, tentunya mungkin nggak semua orang itu bisa mewujudkannya ya. Karena tentunya mungkin bukan dalam arti semua dari kita yang dilahirkan di dunia itu nggak semuanya dilahirkan sebagai anak raja ya, sebagai anak sultan ya, yang punya kekayaan yang melimpah ya. Nah, tentunya mungkin yang seperti saya yang tentunya orang biasa ya, yang misalnya bekerja untuk mencari uang, yang tentunya mungkin untuk memenuhi cita-cita saya tentunya perlu bekerja keras ya, bekerja untuk mengumpulkan pundi-pundi pendapatan yang tentunya ditabung, dan tentunya dilakukan sebuah upaya untuk akhirnya tujuan utamanya apa ya, untuk bisa tercapai. Nah, teman-teman kira-kira yang ikut kelas pasti di siang hari ini, apa nih kira-kira cita-cita teman-teman ya? Nah, tentunya ini bisa nih kita wujudkan dengan pola pikir yang growth mindset untuk mulai berinvestasi. Nah, di sini ada yang pengen punya rumah, kemudian nonton tiket konser ya, beli tiket untuk nonton konser ya, kayak yang terbaru ini ada salah satu band yang cukup terkenal di dunia ya, yang mau berkunjung di Indonesia, yang baru-baru ini untuk war tiketnya itu cukup antusias banget ya. Nah, kemudian juga mungkin yang teman-teman ingin membeli sebuah kendaraan, ataupun ingin sekolah lebih lanjut, lebih tinggi lagi ya, ataupun berliburan plesiran ya ke luar negeri ataupun di dalam negeri. Nah, tentunya itu punya sebuah perencanaan ya untuk bisa kita wujudkan. Nah, salah satunya apa? Salah satunya dengan mulai berinvestasi. Oleh karena di sini adalah pentingnya kita untuk mempunyai growth mindset. Nah, growth mindset itu apa nih teman-teman ya? Nah, growth mindset adalah pola pikir ya untuk kita bahwa kita bisa mengembangkan diri, kita bisa mewujudkan apa yang kita inginkan ya, asalkan kita bisa mau berusaha, kita mau belajar sesuatu yang baru. Dan tentunya saya yakin ya teman-teman Bapak Ibu yang ikut kelas pasti di siang hari ini ya, di hari ini bersama CGSCMB Sekuritas Indonesia adalah
teman-teman Bapak Ibu yang punya growth mindset ke depan, yang ingin terus berkembang dan akhirnya bisa maju mewujudkan segala impian yang tentunya kita masing-masing miliki. Nah, tentunya ya, dari segi untuk mewujudkan keinginan kita, nah tentunya mungkin sedikit banyaknya itu dibutuhkan sebuah cost ya, sebuah apa namanya, kita harus punya pengorbanan untuk bisa mengumpulkan sejumlah uang misalnya ya, misalnya untuk beli beli rumah gitu ya, untuk mencicil rumah, ataupun misalnya untuk nonton tiket konser, ataupun dan yang lainnya nih, seperti mau liburan ya. Dan tentunya kita harus tahu nih kondisi keuangan kita itu saat ini gimana, apakah stabil ataupun boncos. Nah, itu kita bisa lihat nih dari segi case-case-nya. Nah, case-case-nya adalah yang pertama di sini adalah kalau misalnya teman-teman, apakah pemasukannya itu sama dengan pengeluaran ya. Jadi misalnya gajinya 5 juta, pengeluaran sebulannya juga 5 juta. Ataupun misalnya pemasukannya lebih besar dibandingkan pengeluaran. Misalnya pemasukannya 5 juta, pengeluarannya cuma 2 juta aja. Nah, itu kan pemasukannya lebih tinggi. Ataupun juga pemasukannya lebih kecil nih dibandingkan pengeluarannya ya. Nah, tentunya mungkin kalau pemasukannya lebih kecil dari pengeluarannya, mungkin kalau ya uang kita nggak cukup, berarti mungkin berhutang ya, karena pengeluarannya melebihi limit ya dari pemasukan kita. Nah, tentunya yang agak warningnya adalah mungkin kalau case 3 adalah kalau kita terus membiarkan pengeluaran kita over budget ya, dari apa yang kita terima setiap bulannya, misalnya dari bekerja. Nah, tentunya mungkin dari segi semakin bertambahnya umur ya, untuk mengelola sebuah utang, kita harus akan menjadi beban nih untuk kita ya di masa depan. Nah, oleh karena itu semakin bertambahnya usia ya, nah kita harus bisa mengatur, mengelola tingkat utang kita ya. Jadi harus bisa lebih bijak lagi untuk berbelanja dan sebagainya, apa yang harus penting kita utamakan, ataupun itu hanya sebuah keinginan kita. Jadi harusnya kita harus, kalau sudah nanti udah bijak ya, utang kita harus semakin mengecil dibandingkan tingkat pemasukan kita. Nah, tentunya dari segi kalau manage debt ya, utang kita udah dalam hati nggak terlalu berat ya. Nah, tentunya kita mulai mikir nih untuk masa depan ya, untuk sesuatu yang bisa menjadi impian kita ya, dengan mulai berinvestasi. Nah, mulai investasi ini nggak harus sesuatu yang berat ya, harus sesuatu yang besar kita kumpulkan baru kita berangkat nih untuk melakukan perjalanan investasi. Nah, katakan dengan hal yang sederhana aja nih teman-teman ya, kita bisa mulai memprioritaskan dari segi pengeluaran kita, mana yang wajib ya untuk kita penuhi, dan kita menunda kesenangan dulu lah untuk memenuhi segala keinginan kita. Karena tentunya keinginan kalau kita penuhi itu memang nggak ada habisnya teman-teman ya. Oleh karena itu penting kita untuk memprioritaskan segi pengeluaran, dan mungkin kalau seminimalnya kita bisa belajar untuk untuk menahan keinginan kita ya, menunda, bukan menahan, menunda kesenangan keinginan kita untuk kita mulai nih, mulai mikir masa depan tentang investasi. Nah, dari situ kita mulai bisa nih, mulai mengumpulkan sisihan-sisihan dana ya, sisihan-sisihan dana ketika kita udah memenuhi kewajiban kita. Nah, itu kita bisa sisihkan untuk dana dingin sebagai investasi. Nah, minimal sebenarnya ini nggak ada presentasi yang, oh harus segini idealnya, oh harus segini. Nah, tapi mungkin sebagai langkah kecil ya, teman-teman bisa, nggak usah yang terlalu berat ya. Nah, teman-teman bisa mulai nih, menyisihkan minimal 10% dari pendapatan. Nah, nanti mungkin kalau udah lumayan familiar dan sebagainya ya, teman-teman bisa menambahkan porsi ya, sesuai dengan target pencapaian impian kita masing-masing. Nah, lokasinya gimana nih teman-teman? Nah, lokasinya ini dalam arti sebagai contoh aja ya teman-teman ya. Nah, mungkin teman-teman punya
variasi ataupun bisa modifikasi, ini bisa disesuaikan. Nah, tapi paling nggak minimal dari segi kebutuhan ini jangan sampai melebihi dari 50% pendapatan kita. Nah, kemudian sisanya kita sisihkan setelah kita udah memenuhi kebutuhan kita sisihkan nih untuk menabung ya, baik dana darurat dan dana pensiun. Nah, dana darurat ini kita bedanya adalah untuk memenuhi, mengcover ketika misalnya kita mungkin kehilangan pekerjaan, kita sakit ya, ataupun ada hal-hal yang terduga yang tentunya ini perlu nih urgent untuk kita penuhi ya. Nah, selain itu juga dana pensiun ataupun dana untuk investasi. Nah, dana investasi adalah tadi untuk mewujudkan keinginan kita di masa depan. Misalnya mungkin jangka pendek teman-teman mau liburan, mau umroh ya, ataupun teman-teman mau menikah dan sebagainya, jangka panjang mau pensiun. Nah, ini bisa menyisihkan untuk dana investasi. Nah, bedanya apa? Menyisihkan itu gimana nih posisinya ya, actionnya itu gimana? Apakah misalnya teman-teman dapat gaji, teman-teman penuhi kebutuhan, dan kemudian teman-teman penuhi segala kemauan ingin teman-teman, kemudian ada sisa itu buat dana investasi, atau di awal nih ya. Nah, jadi mungkin ibaratnya adalah nyisih itu adalah di awal ya teman-teman. Teman-teman harus bisa membedakan antara menyisihkan dan menyisakan ya. Nah, di mana disisihkan itu adalah kita udah niat nih. Oh, niat kita ingin melakukan sebuah rencana ya. Nah, jadi kita tahu nih, oh kita misalnya mau investasi. Nah, disisihkan itu adalah di awal ketika kita sudah memenuhi kebutuhan kita. Nah, ada dana yang nganggur ya. Nah, itu disisihkan di awal ya. Nah, baru mungkin kalau ada sisa, ya itu mungkin teman-teman untuk memenuhi keinginan dan sebagainya. Karena tentunya kalau kita nunggu sisa, nah kadang banyak aja godaan ya. Banyak aja godaan untuk kita untuk digunain buat hal-hal yang lain ya. Kalau kita nunggu sisa, udah kadang mungkin kalau nungguin sisa ya nggak ada sisanya kadang ya. Jadi sebelum kita telanjuran banyak godaan-godaan yang datang ya, kita mending sisihkan di awal baru. Nah, mungkin kalau sisa boleh nih ya, mungkin kayak ngopi-ngopi cantik atau apa dan sebagainya, kita bisa atur ya. Nah, untuk ini sekaligus ada pertanyaan yang relate nih ya dengan pertanyaan ini. Halo, selamat siang nih Pak Lung Priyanto Budiman. Untuk asuransi dan BPJS ini masuk yang ke berapa persen ya? Nah, mungkin ini untuk lebih ke dana darurat, bisa kan dana darurat misalnya ketika sewaktu-waktu kita sakit dan sebagainya, misalnya operasi dan sebagainya ya, kan ini perlu di-cover oleh sebuah sebuah bantalan kesehatan ya dengan namanya asuransi. Nah, ini bisa masuk ke 20% ya. Nah, 20% mungkin kayak 10% untuk dana darurat investasi dan dana darurat seperti asuransi ya, dan BPJS kesehatan dan sebagainya. Nah, mungkin 10%-nya lagi ini untuk dana investasi ya. Pak Lung Priyanto Budiman. Idealnya porsi asuransi berapa persen dari income ya supaya bisa melakukan investasi. Nah, seperti idealnya itu mungkin kita tergantung juga ya Bapak Ibu ya, mungkin tingkat pendapatan kita itu berapa. Kadang kalau mungkin pendapatan kita mungkin, karena tiap orang pendapatan itu bisa beda-beda ya, ada yang mungkin udah 3 digit, 2 digit ya, ataupun masih UMR dan sebagainya, tapi mungkin ibaratnya model ini ya yang ada di slide ini mungkin ini bisa menjadi gambaran ya. Idealnya dari segi kalau kita udah memenuhi kebutuhan kita ya 50%, ataupun kalau kita bisa berhemat 30%, yaitu lebih bagus ya. Nah, mungkin setelahnya ya, setelah kita bisa mengcover kebutuhan kita, nah itu bisa mulai sekitar porsinya 20% lah. 20% ataupun bisa lebih, bisa kurang ya. Ini untuk ditabung ya, untuk dana darurat atau asuransi ya. Nah, mungkin biar gampang nih ikutin modelnya alokasi budget ini, mungkin untuk ideal porsi asuransi ini bisa sekitar 10% ya Pak Lung Priyanto Budiman ya. Ini mungkin termasuk dari segi bakat dari dana darurat. Kemudian supaya bisa investasi ya
sisa dari sisi 10% ya. Jadi 20% itu adalah tabungan untuk dana darurat dan dana investasi. Nah, mungkin bisa dibagi sama rata ya, dana darurat 10%, dana dingin investasi 10%. Baru nanti mungkin kalau kita dapat apresiasi naik jabatan dan sebagainya ya, dana kebutuhan tetap kita hemat, dan tapi kalau misalnya kalau kita ada peningkatan penghasilan ya, nah itu kita bisa nambahin nih porsi untuk investasi ya. Nah, mungkin itu bisa membantu nih pertanyaan dari Pak Long Prianto Budiman. Nah, jadi biasanya kan orang itu biasanya kalau punya uang nih teman-teman ya, punya uang itu biasanya hobinya apa nih? Hobinya shopping, makan dan sebagainya nih. Nah, mungkin ada ajakan ya, ajakan yang tentunya bisa positif ya, yang bisa growth ya. Kenapa kalau misalnya di masa depan kita bisa memetik buah yang manis ya, kenapa investasi itu kita bisa menjadikan gaya hidup yang baru ya. Nah, gaya hidup untuk investasi itu sebagai gaya hidup ya. Karena apa sih teman-teman ya? Alasannya karena tentunya ibaratnya pendapatan kita ya itu nggak dalam arti pendapatan kita itu nggak selalu nih bisa mengcover kehidupan kita, karena nggak selamanya kita akan bekerja keras ya Pak. Dalam arti harapannya tentunya kita nggak akan terus-terusan selama hidup itu harus bekerja keras terus, karena tentunya mungkin semakin bertambahnya usia ya, tenaga kita mungkin berkurang dan sebagainya ya. Nah, tentunya kita harus mikir nih teman-teman, ketika nanti kita udah misalnya masa pensiun ya, sekitar mungkin 55 hingga 60 tahun. Nah, asumsinya kalau kita udah nggak bekerja lagi nih, gimana nih sumber pendapatan yang kita peroleh ya, ini untuk bisa membiayai kehidupan kita, minimal ini untuk sehari-hari ya, untuk misalnya biaya untuk membayar tempat tinggal, makan, dan kemudian yang lainnya ini ya. Nah, oleh karena itu penting banget nih teman-teman ya, kita sejak dini untuk melakukan investasi ya. Karena tentunya kalau kita sejak dini mulai investasi dan kita upayakan itu bisa dilakukan secara rutin ya. Nah, tentunya ketika nanti sudah masa pensiun kita udah lega nih. Kita nggak perlu worry bahwa dari mana nih ya pendapatan kita, pembiayaan kita kalau nanti pensiun ya. Nah, jangan sampai kita merepotkan anak ya. Nah, oleh karena itu penting banget ya sejak dini kita mulai melek investasi. Jadi ketika udah nanti sampai nih di masa pensiun, nah kita bisa menikmati masa pensiun dengan sejahtera, tenang, dan tentunya bisa dekat dengan orang-orang tercinta. Ya. Nah, jadi ini sekilas ya. Jadi ini tentunya yang biasa kita dalam arti kita petakan. Jadi tentunya teman-teman punya banyak sekali punya tujuan impian ya. Nah, mungkin bedanya adalah apa yang ingin dicapai dalam jangka waktu yang terdekat ya, mungkin secara jangka menengah dan jangka panjang. Nah, tentunya teman-teman ini bisa mulai membagi-baginya. Oh, kira-kira jangka pendek mau rencana kemana ya? Kemudian jangka menengah rencana kemana ya? Jangka panjang rencananya kemana ya? Nah, itu tentunya pasti perlu perencanaan ya. Sama ajanya kayak misalnya kita ingin pergi bertamasya kemana. Pasti tentunya kita udah jauh-jauh hari kiri nih butuhnya berapa ya budgetnya. Kemudian kira-kira apa aja nih keperluannya ya. Misalnya pergi keluar kota, ya misalnya kendaraan, transport, bensin, dan sebagainya. Orangnya berapa. Kemudian kalau ada di jalan ada kenapa-napa, kita harus siapin apa. Nah, sama aja nih teman-teman ya. Untuk mencapai sebuah impian kita itu juga perlu perencanaan ya. Salah satunya dengan dari segi finansial ya. Nah, jadi teman-teman bisa petakan ya, dan tentunya mungkin bisa sharing juga nih. Wah, kira-kira jangka pendek teman-teman punya tujuan apa nih ya? Punya goals apa? Ini silakan nih, bisa di-sharing bersama kita di sesi di fitur Q&A ya yang ada di Zoom. Ya. Nah, jadi tentunya selain tadi nih, kita perlu memikirkan masa pensiun kita ya, supaya kita nggak harus setiap seumur hidup kita bekerja terus-menerus. Selain itu juga adanya namanya musuh yang terbesar dari keuangan kita yang namanya inflasi.
Nah, ibaratnya inflasi itu menggerogoti nilai uang kita, teman-teman ya. Bisa dilihat keranjang yang ada di sebelah kanan atas. Nah, di sini uang 100.000 ya, dari 2002, tahun 2000-an hingga ke tahun 2000 ya. Mungkin bedanya ini sangat parah banget ya, walaupun memang itu 20 tahun tuh lumayan lama. Tapi mungkin kalau kita nggak ngeh ya, ternyata nilai uang kita itu terus-menerus tergerus ya Bapak Ibu ya. Saya jangka panjang ya. Nah, terlihat dari 2002 ini kita beli uang 100.000 ke supermarket itu kita bisa memborong banyak kebutuhan pokok lah ya. Tapi tahun 2002 itu kita cuma trolinya itu sepi banget ya Bapak Ibu ya. Mungkin bisa beli beras atau apapun dalam arti bahan pokok yang tentunya dalam kuantitinya itu nggak terlalu, dalam arti nggak banyak yang bisa kita pilih ya. Nah, tentunya dari segi kualitas, brand, dan sebagainya tentunya itu bervariasi ya dari harganya ya. Tapi kalau kita, dalam arti kalau kita coba cek ya 100.000 sekarang tuh cuma bisa beli beberapa barang aja ya, nggak kayak dulu. Mungkin di tahun 10 tahun, 20 tahun yang lalu. Ataupun mungkin kalau keranjang ini terlalu besar ya itemnya ya, mungkin kalau kita jabarin satu persatu naiknya berapa persen dan sebagainya, mungkin ini bisa sampai sore. Nah, tapi mungkin kita ambil contoh nih, sebuah produk yang tentunya kita sangat familiar ya. Nah, mie instan. Nah, jadi mie instan ya di tahun 2022 ya. Nah, kalau mungkin sekarang mungkin bisa lebih naik ya, lebih dari itu, tapi mungkin kita ambil mediannya nih teman-teman ya. Nah, jadi tahun 2022 harga mie instan satu bungkus tuh udah mencapai Rp3.000 dibandingkan kalau kita throwback atau tilik ke tahun 2012 ya. Ini 10 tahun yang lalu, ini harganya satu bungkus masih Rp1.000, which is ini udah naik 3 kali, hampir 3 kali lipat, bahkan lebih sekarang mungkin ini kayak 3.200 ataupun 3.500 ya. Ataupun kadang kalau ada diskon ya hari-hari tertentu, nah itu pasti kayak yang ibu-ibu atau bapak-bapak yang belanja pasti wah lumayan nih borong ya, misalnya beli 5 ya harganya 2.900 2.800 nih pasti diserbu nih oleh teman-teman ya. Nah, lebih murah ya. Nah, itulah ya kenyataannya, realitanya bahwa tanpa sadar ya, uang kita tuh ternyata tergerus oleh inflasi loh teman-teman ya. Nah, oleh karena itu apa nih solusinya supaya nggak tergerus dan minimal terjaga ya, kalau bisa, kalau bagus itu ya uang kita juga ikut meningkat dong ya. Jadi bukan hanya inflasi aja yang naik, uang kita juga harus boleh naik dong ya. Nah, solusinya adalah nggak ada yang lain yaitu dengan investasi ya. Nah, salah satu investasi yang tentunya teman-teman bisa teman-teman jadikan pilihannya, ini salah satunya adalah bisa untuk berinvestasi saham. Nah, which is dibandingkan dari segi return instrumen investasi yang tentunya legal yang ada di Indonesia ya, investasi saham menawarkan return yang paling tinggi ya. Meskipun memang dari segi risiko juga sama nih, risikonya tinggi, returnnya tinggi, risikonya juga sama. Nah, tapi mungkin walaupun memang risiko yang dikandung oleh investasi saham itu juga cukup besar ya sama dengan return-nya, tapi tentunya ini bisa kita anulir ya teman-teman, bisa uh, bisa bisa batasi, bisa minimalisir risikonya dengan belajar di bareng kita, bareng CGSCMB ya. Untuk apa? Untuk bisa tahu nih investasi apa sih saham yang tepat ya, saham mana yang punya kinerja fundamental yang bagus. Nah, itu kalau teman-teman bisa investasi, pilih saham yang tentunya tepat. Nah, tentunya teman-teman juga bisa mendapatkan return-nya yang tepat juga ya. Tepat yang tentunya dalam arti return-nya yang optimal ya. Jadi tentunya memang risiko ini ada dalam arti ada beraneka ragam ya. Kalau mau return-nya tinggi, ya juga sama risikonya juga tinggi juga. Tapi kalau kita bisa tahu nih, kita bisa belajar, kita bisa tahu nih, kita bisa meminimalisir risikonya dengan mempelajari produknya, mempelajari fundamentalnya, menganalisisnya. Nah, tentunya hal ini bisa meminimalisir risiko yang bisa timbul di kemudian hari ya. Karena tentunya karena berinvestasi saham ini sama sajanya kita membeli sebuah bisnis. Kalau kita membeli bisnis yang salah juga kita juga salah juga akan
dalam segi menghadapi risiko yang tentunya bisa rugi ya. Nah, tapi kalau misalnya kita berinvestasi ke perusahaan yang tepat ya, perusahaan yang bagus, yang punya prospeknya oke, nah tentunya kita bisa memperoleh return yang tentunya nanti terprice in ya terhadap kinerja harga sahamnya. Nah, oleh karena itu, di sini kita lihat secara umum inflasi 5,5% rata-rata 10 tahun terakhir ya. Nah, minimal teman-teman nggak hanya investasi sama ya, tapi teman-teman bisa menakar ya. Kalau inflasinya 5%, apa nih yang tentunya bisa lebih tinggi dari inflasi ya. Nah, jadi di sini ada pilihan dari ada obligasi, emas, dan saham ya. Nah, tentunya teman-teman bisa pilih ya. Tapi tentunya kalau teman-teman ingin return yang lebih tinggi dari instrumen yang lainnya, nah teman-teman ada pilihan untuk berinvestasi saham. Ya, nah ini yang menjadi perhatian untuk teman-teman sebagai investor nanti di investasi saham. Nah, yang jangan dilakukan ya, yang tentunya ini menjadi red flag ya. Nah, teman-teman jangan memakai dana hutang ya, dana pinjol, ya karena sekarang gampang tinggal foto cekrek ya KTP terus teman-teman langsung cair ya nggak sampai 5 menit. Nah jangan sampai teman-teman ya karena tentunya investasi ini ada risikonya juga bagi investasi dan namanya investasi tidak ada jaminan 100% pasti untung ya. Nah, karena itu untuk menghadapi fluktuasi misalnya mungkin sedang mengalami penurunan ataupun juga sedang ada terjadi koreksi di investasinya teman-teman. Nah, teman-teman disarankan ini jangan sampai memakai dana panas, dana hutang ya. Apalagi menggunakan fasilitas pinjol-pinjol yang sekarang gampang banget nih untuk diperoleh ya. Dan selain itu juga teman-teman sebaiknya diimbau berinvestasi di saham atau perusahaan yang berbeda-beda ya. Jadi jangan hanya bucin di sebuah satu saham aja nih ya. Karena tentunya kalau di satu saham, di sektor-sektor mungkin dari segi cycle bisnisnya lagi mengalami mungkin naik turun ya, ataupun lagi mengalami lagi musimnya lagi turun ya. Tentunya teman-teman mungkin bisa mengalami kerugian yang di satu keranjang semuanya nih, semuanya telurnya mungkin bisa pecah semua atau rugi semua ya. Tapi mungkin kalau teman-teman menakar ke beberapa instrumen yang berbeda, kalau di keranjang yang satunya ini rugi, nah masih ada keranjang-keranjang yang lainnya masih bisa berbuah, masih bisa bertumbuh. Nah, kemudian juga mengambil keputusan investasi, ini teman-teman jangan ikut-ikutan orang influencer yang punya pengaruh ya, karena mereka punya pengikut yang banyak, terus teman-teman asal yakin aja tanpa melakukan analisis ya. Oleh karena itu, teman-teman dalam berinvestasi saham, ini perlu melakukan analisa ya. Karena tentunya investasi saham ini pakai dana modal kita sendiri. Nah, teman-teman kalau misalnya rugi, nah siapa yang nanggung nih? Apakah orang lain yang ngajak atau yang dalam arti ngepom-pom? Nah, tentunya yang menanggung risiko kita sendiri ya, yang boncos kita sendiri ya. Jadi yang perlu dilakukan ini harus mempunyai dana nganggur dan melakukan diversifikasi ya, portofolio dan menggunakan analisa fundamental dan teknikal. Nah, ini menarik banget ya. Kalau investasi di kripto ini gimana ya, Pak? Oh, kalau misalnya kita saya sih nggak terlalu mendalami ya untuk kripto. Tapi mungkin kalau cryptocurrency ini kan sebenarnya lebih ke demand ya, mungkin dari segi mekanisme trading dan sebagainya. Saya mungkin lebih at risk ya, dalam arti kita nggak tahu nih ya bagaimana mungkin terpengaruh oleh dari segi fundamentalnya dan sebagainya, dan mungkin secara personally lebih at risk ya dibandingkan mungkin kalau mungkin di instrumen investasi yang seperti misalnya saham dan sebagainya, dan dibandingkan ke kripto ya. Dan mungkin untuk kripto mungkin kita nggak bahas lebih detail ya, tapi mungkin untuk secara dari segi instrumennya ya, mungkin lebih ke high risk gitu ya Pak Bung Prianto Budiman ya, untuk dari segi investasi ke mungkin lebih ke trading kayaknya. Trading ya untuk cryptocurrency ya. Dan mungkin itu yang mungkin sekilas dibahas ya untuk
kripto pertanyaan dari Lung Prianto. Dan teman-teman kalau ada pertanyaan nih silakan ya bisa bertanya di kolom komen atau Q&A yang ada di fitur Zoom. Nah, kita mulai nih ya, kita masuk ke investasi saham nih ya. Investasi saham ESG ya. Di mana dari segi ini tematiknya ketika teman-teman berinvestasi dan teman-teman kenalan dengan sebuah tematik yang baru ya, yang investor institusional sekarang lagi concern-nya ya, dalam arti yang lagi kritis-kritisnya ya menseleksi bagaimana mereka untuk berinvestasi ya, ini menilai bagaimana perusahaan atau bisnisnya ini apakah melakukan prinsip ESG apa enggak, dalam arti bagaimana inisiatif ESG yang perseroan emiten ini lakukan. Ya, jadi ESG itu pasti teman-teman mungkin tanya dulu nih, ESG itu apa sih ya? Nah, ESG sebenarnya adalah sebuah prinsip ya, prinsip dalam arti untuk mendorong ya perusahaan atau emiten ini melakukan sebuah dukungan untuk mendukung ya keberlanjutan dari sebuah lingkungan dan juga tata sosial lingkungan ya, di mana perusahaan itu melakukan bisnisnya dan juga bagaimana perusahaan itu dikelola ya dengan tata cara, prinsip-prinsip yang tentunya terbuka ya, dari segi governance-nya, tata kelolanya itu bagus ya, dikelola dengan manajemen yang tentunya fair ya, dan keterbukaan ya, bagaimana perusahaan itu memimpin. Nah, tentunya ini dari segi stakeholder, nah tentunya ini akan relate ya ke governance ya. Nah, intinya apa? Nah, tentunya dari sini nih teman-teman ya. Nah, mungkin kalau beberapa teman-teman yang mantau sosial media, nah di beberapa hari terakhir ini ada nih entah di Instagram ataupun di sosial media lain atau di berita lah ya. Malaysia ini panik buying, ini beli air mineral ya. Nah, di mana sih, kenapa sih kok ini bisa terjadi ya? Sampai saya lihat di sosial media itu orang-orang tuh berbondong-bondong ke minimarket atau ke supermarket ya. Ini pada borong air mineral berkardus-kardus ya, teman-teman bisa lihatnya di berita di gambar ini ya. Orang-orang ini panik buying sampai habis kayak gini ya. Nah, kenapa? Karena dari segi di Malaysia ini lagi mengalami kemarau nih ya. Jadi kemarau ini ya diperkira, dalam arti dikhawatirkan ini akan membuat mereka ini kesulitan air ya, dalam arti bisa memperoleh air bersih itu menjadi sulit ya. Oleh karena itu mereka sebelum itu terjadi ya kemarau yang tentunya bisa menyulitkan mereka ya, mereka ini melakukan panic buying ya. Jadi secara dalam arti mereka worry dan dengan membeli air secara berlebihan ya, untuk dalam arti mungkin secara restocking, supaya mungkin kalau benar-benar mungkin terjadi mereka sudah punya stok ya di rumah mereka masing-masing. Nah, tentunya ini relate ya teman-teman ya, dari segi pengaruh dari dampak environment, lingkungan. Karena apa? Karena tentunya dari misalnya bisnis ataupun emisi yang dilakukan ya, dikeluarkan oleh perusahaan, ini tentunya berdampak terhadap lingkungan ya. Nah, lingkungan kalau misalnya misalnya environment kita semakin panas, bumi kita semakin panas ya. Nah, mungkin ini mencetus terjadinya adalah perubahan iklim. Nah, perubahan iklim itu akan menyebabkan apa nih, Kak? Nah, perubahan iklim akan menyebabkan cuaca itu tidak menentu ya teman-teman ya. Cuaca itu tidak menentu, kadang panas, kadang dingin ya. Tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas banget, menyengat ya. Dan kalau panas tuh udah kayak kita hampir mau kayak kebakaran ya.
kita tuh sampai panas, mungkin di beberapa negara ya seperti misalnya India ataupun negara yang lainnya sampai aspalnya itu sampai melepuh ya teman-teman ya. Orang naik kendaraan, bannya itu bisa sampai melepuh. Nah oleh karena itu adalah perubahan iklim ya, itu tentunya menjadi isu yang paling panas ya di abad 21 ini. Nah, karena apa? Karena tentunya tadi ada dampak ekologi seperti fisik, kesehatan, cuaca ekstrim, naiknya permukaan laut, dan tentunya perubahan pola di setiap lini kehidupan, itu tentunya membuat kita kurang nyaman ya dalam kita hidup dan sebagainya. Karena tentunya oleh karena itu untuk bisa menghentikan emisi yang berlebihan ya menyebabkan bumi kita panas, oleh karena itu perlunya inisiatif ESG secara environment. Nah, mungkin inisiatifnya itu bentuknya apa? Nah tentunya dari segi environment ya, ke lingkungan, itu bagaimana dari segi perusahaan ini bisa menekan emisi ya, emisi dari aktivitasnya dan sebagainya ya. Nah, mungkin kalau kita bicara emisi, mungkin dari segi apa yang dilakukan seperti industri ya, di bidang industri atau perusahaan mungkin itu bisa lebih luas. Tapi mungkin sebagai gambarannya, emisi itu apa sih teman-teman ya? Nah, jadi emisi adalah sesuatu yang kita keluarkan ya. Misalnya saat ini nih, emisi dalam kita menggunakan listrik ya. Nah, itu juga mengeluarkan emisi nih teman-teman ya. Nah, jadi emisi itu nggak hanya kita membakar misalnya sebuah kertas, sebuah apa namanya, sebuah sampah. Nah, itu keluar asap itu menjadi emisi. Enggak. Jadi apa yang kita lakukan, energi yang kita lakukan misalnya ya, ini tentunya kan kita misalnya kita konsumsi atau beli listrik dari PLN ya. Tentunya PLN kan pasti memproduksi sebuah listrik yang tentunya itu juga akan membuat atau memproduksi sebuah emisi ya, ataupun juga kita misalnya membuang sesuatu ya dalam hal memasak dan sebagainya, itu kan ada sisa ataupun sampah dan kotoran, itu juga sama saja juga emisi ya, bentuk emisi yang tentunya kalau kita terus-terusan keluarkan ya, namanya itu akan mempengaruhi dari segi lingkungan ya. Nah, oleh karena itu adalah pemerintah ya ini juga berencana ini menerapkan pajak karbon ya. Jadi untuk segala emisi ya itu akan dikenai dengan pajak karbon. Nah, jadi oleh karena itu, kemarin juga Indonesia jadi tuan rumah G20 ya, ini menginisiasi untuk bisa mengurangi emisi ya di secara 2030, 2060 ya, supaya lebih clean ya, dan tentunya juga sekarang mulai ada inisiasi untuk bisa mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil ya, beralih ke energi yang terbarukan yang lebih sifatnya clean energy ya Bapak Ibu dan teman-teman ya. Nah, itu adalah salah satu concern bagaimana ESG itu dipraktikkan dari segi bisnis ya. Nah, kemudian dari segi sosial, nah tentunya itu bagaimana dari segi perusahaan, enterprise itu bisa merangkul, memberdayakan lingkungan sosialnya supaya sama-sama juga bertumbuh ya. Karena tentunya kita hidup di Indonesia, di bumi ini tentunya banyak sekali kesenjangan sosial yang ada. Nah, oleh karena itu juga dari segi perseroan, bisnis, enterprise ini didorong untuk bisa nih mengurangi kesenjangan gap dari sosial yang ada di masyarakat. Nah, kemudian juga dari segi governance, bagaimana perusahaan itu ditata, dipimpin dengan manajemen yang baik ya, secara tata kelola good governance, good corporate governance ya, dan sebagainya. Nah, intinya adalah penerapan ESG ini manfaatnya secara jangka panjang ya. Ini bisa membantu Indonesia ini terlepas dari middle income trap ya. Nah, dimana kalau ini bisa digerakkan dengan sukses. Nah, kemudian juga secara nggak langsung ya terhadap bisnisnya itu sendiri, keperseroan, ini juga bisa meningkatkan dari segi return on equity-nya. Nah, kemudian juga dari segi inisiasi reportnya, teman-teman bisa melihat apa saja nih yang dilakukan oleh sebuah
emiten TBK ya dalam hal ESG ini biasanya tertuang ada di sustainability report ya. Nah, biasanya selain ada annual report, perusahaan-perusahaan yang sudah melakukan inisiatif ESG, mereka akan secara tahunan ini akan merangkum mereka apa saja nih kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan dari segi penerapan ESG. Nah, itu teman-teman bisa download nih yang namanya judulnya Sustainability Report ya, di masing-masing biasanya official website masing-masing perusahaan. Nah, kita langsung aja nih ya ke ESG topics kita di 2.15 ya, dan nanti kita 15 menit terakhir kita ke sesi Q&A. Nah, topics dari CJCMB ini yang perusahaannya ini melakukan inisiasi ESG yang bagus ya, kita melakukan topik ya, kita memilih perusahaan yang menjadi saham pilihan kita. Ini ada saham BRI, kemudian ada saham United Tractor dan KLBF. Nah, teman-teman bisa menjadi gambaran referensi, bisa juga nih, ini di screenshot ya. Nah, ini topiknya ini ada BRI, United Tractor, dan KLBF, dan untuk page-nya yang lain ini ada yang di bawahnya ya. Nah, teman-teman bisa screenshot ini ya, untuk menjadi referensi ya. Di sini ada target price-nya juga, kita mengcover dengan ratingnya masing-masing. Nah, untuk BBRI, kita ini ada highlight-nya, dan dari segi ratingnya ini meningkat ya, sebelumnya A-, sekarang menjadi A, dan hampir semuanya A ya, kecuali environment-nya A-. Dari segi governance ini sebelumnya B, ini meningkat ya menjadi A, dan katalis positifnya ini ada dari segi Brilling ya. Brilling ini sudah per 1/2022 ini punya 570.000 branchless ya. Nah, kalau teman-teman mungkin udah familiar di Brilling tuh bagaimana agen ya, branchless network ini ada di kalangan masyarakat ya. Nah, kita merating BRI dengan add ya, rating target harganya di 6.000. Kemudian United Tractor, ini ESG highlight-nya, ini skornya ya, di rating oleh agensi dengan agensi rating ya, Refinitiv. Skornya itu secara umum B ya, dengan target harga kita merating untuk fundamental sahamnya ini dengan rating add ya. Kemudian kita menyematkan target harga secara fundamental ini di harga 37.000. Ini naik dari sebelumnya 24 ya, 600. Dan yang terakhir ini saham KLBF ya, KLB Pharma. Ini kami meratingnya dengan add, target harganya 2.400. Kalau dari segi ESG-nya, ini dirating oleh Refinitiv ESG Score. Dengan secara umum ratingnya ini B ya, dan untuk segi environment-nya B-, social pillar-nya masih improve, sedang dalam arti masih dikembangkan ya, masih B-, dan untuk governance-nya ini B+ untuk KLBF. Nah, teman-teman, kita memberikan waktu 15 menit ya untuk di sesi pertama ini. Kalau teman-teman Bapak Ibu ada pertanyaan, ini silakan ya, bisa bertanya, sharing kita di siang hari ini di kolom Q&A. Sebelum nanti kita ada lanjut di sesi kedua ya. Bagi teman-teman yang ada pertanyaan, ini jangan malu-malu nih. Tadi Pak Luang Prianto udah sharing bersama kita nih ya. Tentang bagaimana tentang asuransi dana darurat ya. Nah, kira-kira teman-teman kalau ada pertanyaan dan seputar ESG investasi saham, ini silakan bisa dituliskan di kolom komen. Nah, kalau enggak, saya izin untuk menambahkan sedikit ya. Nah, jadi ibaratnya kalau teman-teman kan kita di Bursa Efek Indonesia itu banyak banget nih perusahaan emiten ya. Yang listing itu ada sekitar mungkin terus bertambah ya, mungkin sekitar 700 perusahaan TBK itu mungkin ada ya. Nah, mungkin kan teman-teman bingung nih, mungkin kita udah pilihin topik ya, tapi mungkin kalau teman-teman dari 700 yang listing tuh gimana nih untuk kita tahu ya, yang menerapkan ESG dan ESG-nya bagus, mungkin dari selain CJCMB. Nah, teman-teman bisa juga nih, untuk dalam arti sebagai acuannya ya. Nah, dari segi Bursa Efek Indonesia ini dalam arti membuat atau meluncurkan ya, bahasanya meluncurkan launching beberapa indeks ya, indeks saham sebagai referensi investor ya.
untuk menjadi dalamnya bukan pedoman, referensi ya. Kalau mau investasi ESG itu apa sih, kemana sih? Lihatnya kemana sih ya, tolak ukurnya kemana sih ya. Nah, di sini ada beberapa indeks ya yang di launching oleh Bursa Efek Indonesia yang bisa menjadi teman-teman acuan ya, selain dari segi ESG, topik CGSCMB. Ya, nah di sini ada beberapa kriteria. Nah, ada beberapa indeks ya sesuai dengan kriterianya masing-masing. Seperti di sini ada IDX ESG Leader ya. Nah, ini jumlah saham penghuninya ada 30 ya. Nah, yang metode untuk penyeleksian ya, penyaringan indeks tersebut ini berdasarkan dari segi integrasi ESG factors-nya, dan kemudian juga dari segi ESG ke hati ya. Nah, ini di scoring dengan Yayasan Kehati. Kalau tadi ESG Leader di rating ya, disortir oleh Sustainalytics. Kalau Sri Kehati dan ESG sektor yang lainnya ya, selain ESG, IDX, ESG Leader, ini disaring oleh Yayasan Kehati. Cuma bedanya kalau yang Sri Kehati ya, yang coba kita coret-coret sedikit ya. Nah, kalau yang Sri Kehati ini adalah dari segi ESG method ya, penyaringannya ini menggunakan exclusionary screening and integration. Kalau indeks ESG Leader ini hanya ESG integration. Jumlah penghuninya ini 25 saham ya. Ini juga evaluasinya berdasarkan periode yang tertera. Kemudian yang ESG sector leader adalah indeks ESG yang berdasarkan dari masing-masing sektornya ini menjadi leader ya. Misalnya sektor finansial yang menjadi ESG leadernya siapa? Kemudian sektor basic industry yang menjadi ESG sektor leadernya siapa? Nah, itu disaring, dikumpulin nih menjadi sebuah referensi. Tapi tentunya number konstituen atau jumlah penghuninya ini tidak tetap ya, berdasarkan penyaringan yang tentunya dilakukan oleh Yayasan Kehati, dan tentunya evaluasinya berdasarkan periode yang tertera di slide. Dan yang terakhir adalah ESG Quality 45 Kehati. Ya, tentunya ini 45 Kehati adalah pilihan 45 saham yang disaring paling bagus berdasarkan Yayasan Kehati yang punya quality ESG bagus ya. Nah, ini secara metodenya exclusionary screening, integration, dan juga highlight-nya berbeda adalah quality ya. Nah, 45 kualitas yang good. Nah, kemudian ini ada tertera ya evaluasi periodenya Mei November dan note-nya Februari Agustus, dan tentunya kalau teman-teman bermanfaat ini bisa di screenshot juga sebagai referensi. Dan kita mengingatkan teman-teman ya, apa yang tadi kita share ya di setiap slide ini ada barcode-nya. Jadi teman-teman nanti kalau mau buka rekening saham itu nggak usah kesulitan ya, tinggal scan aja barcode yang ada di slide yang terpampang nyata di depan teman-teman untuk di scan aja ya, di scan nanti langsung nih untuk ke online trade, untuk ke online pembukaan rekening secara online ya. Oke, nah mungkin ini tadi Pak Lungbrando tanya ya. Oke. Ya, bagaimana potensi kenaikan saham sektor healthcare di bulan ini dan bulan berikutnya? Jika saya ingin masuk bulan ini, apakah melihat tren positif dan naik, sebaiknya beli di target berapa dan saham apa nih yang bisa dipilih? Nah, mungkin yang relate dengan healthcare nih Pak Lungprianto ya. Dan tentunya katalis positifnya KLBF ini diuntungkan dari segi penguatan rupiah ya, karena KLBF ini dari segi bahan bakunya ini ada ekspor ya, ada impor, maksudnya ada impor ya. Nah, tentunya kalau ada penguatan rupiah ini bisa diuntungkan. Dan juga dari segi KLBF ini dari segi sektor healthcare dia punya proporsi atau segmen bisnis consumer health ya. Jadi ada nutritional dan distribution ya. Nah, itu tentunya bisa dipantau, menarik nih ya. Nah, untuk target harganya ini di 2.400. Kalau beli pasti kita lihat dulu nih secara chartnya untuk KLBF ya. Untuk saham KLBF, kita lihat dulu KLBF ini di mana. Oh
incognito. Oke, ini KLBF ya Pak Long Prianto ya. Ya, kita loading dulu nih KLBF-nya. Teman-teman kalau ada pertanyaan, kita masih ada waktu ya, 5 menit sampai di sesi 1 nih, 1 jam 2.30 menit ya. Ya, KLBF nih Pak Long Prianto chatnya. Kalau kita lihat secara short term, dia masih bergerak ya, cenderung masih uptrend ya. Kalau kita lihat secara, coba kita gambar-gambar nih biar seru ya. Flat regression paralel. Ya, kalau kita lihat nih, kok ya. Oh, ini dia. Ya. Oke. Sebentar ya teman-teman ya. Oke. Nah, kita bikin trend line-nya dulu nih ya. Kita alat bantu untuk bisa. Nah, ini dia. Oke. Nah, kalau kita lihat di chat yang tertera nih ya, tertampil di layar teman-teman semuanya. Ya, kalau kita lihat secara dalam arti mungkin tren yang long term-nya ya, kita historical di Agustus 2022 ya, ini sudah dalam arti dia bisa nge-break level sideways-nya setelah sebelumnya ini cukup dalam arti di 2021 Oktober ya, ini masih cenderung bergerak sideways, tapi di Agustus 2022 dia bisa mematahkan trend sideways-nya dan dia bergerak test support di atas level 2000-an ya, di atas 1800. Dan memang kalau pergerakan KLBF ini bukan yang saham melejit naik tinggi secara signifikan dalam waktu yang nggak lama ya, tapi kalau kita lihat trennya, big picture-nya adalah trennya ini terus naik ya. Walaupun memang kalau secara short term saat ini masih bergeraknya di teritori yang sedikit melemah terbatas. Dan kalau kita lihat selagi KLBF ini masih cukup solid nih Pak Long Prianto ya, di atas level 2080 ya. Nah, sebenarnya bisa menarik diperhatikan ini untuk secara valuasi yang tadi kita sebutin ya. Nah, itu dari segi katalis-katalis yang tentunya sesuai ya dari segi target price kita. Nah, mungkin masih ada peluang nih untuk dia secara teknikal bisa lanjut naik lagi menuju target valuasi secara fundamental. Tapi tentunya mungkin tidak bisa secara dalam waktu dekat tiba-tiba langsung menuju ke 2.400 ya. Tapi mungkin kita lihat kalau masih kuat di atas 2.600, 2.800 ya. Nah, mungkin dia masih ruang naik ini cukup bagus, positif, terbuka ya. Nah, untuk belinya di mana ya? Support saat ini bisa dipantau ada di area 2120 hingga di sekitar level 2080 sebagai lower support ya Pak Long Prianto. Tapi mungkin kalau dia break di bawah level 200 ya 2000 ya, nah itu bisa di cut loss. Tapi kayaknya sih kalau kita lihat dalam range trading ya, ini sejak November di 2022 ini walaupun ada koreksi sempat sentuh 2030, dia masih cukup bisa tahan ya, nggak turun sampai di bawah 1985, 1960, dan tentunya mungkin kalau ini terus bisa dipertahankan, ini harapannya masih menarik untuk dipantau ya. Jadi bisa diulangi lagi supportnya ini di 2120 hingga di 2080 untuk KLBF ya, dari segi support. Oke, itu mungkin bisa membantu nih untuk pertanyaan dari Pak Long Prianto ya. Dan tentunya apa yang tadi kita bahas ya Bapak Ibu ya, ini berdasarkan disclaimer on, kita masih ada waktu 2 menit dan mungkin sedikit tambahan ya. Ya, jadi di sini ada beberapa alamat ya, dalam arti teman-teman bisa
reach out bersama kita di beberapa kanal sosial media kita, ada di Instagram, ada di Twitter, kemudian ada di TikTok ya. Bagi teman-teman milenials yang tentunya menarik nih untuk melihat konten-konten yang seru, ya tentunya bertemakan investasi. Ada juga podcast ya yang tentunya mengobrolin sesuatu insight-insight yang tentunya relate nih dengan kondisi market, dan juga ada Facebook, YouTube, dan official Telegram ya yang biasanya kita blast apapun informasi tentang CGSCMB, kemudian kelas-kelas pasti kita, program-program kita yang tentunya teman-teman bisa terus ikutin ya. Sama-sama Pak Alung Prianto ya, semoga bisa bermanfaat, dan teman-teman semua kita mengingatkan kembali ya, apa yang tadi kita udah share ya, teman-teman tentunya sebagai nanti calon investor, dan kalau teman-teman udah jadi investor, ada risiko, dan tentunya teman-teman bisa disclaimer on ya. Setiap keputusan investasi itu tentunya berlandaskan analisis, dan tentunya ada risiko yang nanti ditanggung oleh teman-teman sebagai investor. Tetap disclaimer on, dan tetap ya ikuti kelas-kelas CGSCMB Sekuritas Indonesia, lebih seru lagi ya, lebih ramai lagi bersama kita, tim Retail Research, dan teman-teman yang lainnya. Dan mungkin kalau belum ada lagi pertanyaan ya, mungkin saya oper untuk ke sesi 2 ya, di judul untuk dari segi sesi Mas Idil ya, tentang online trading ya. Nah, tentunya teman-teman nanti bisa belajar untuk bagaimana nih memaksimalkan online trading supaya nanti teman-teman menjadi investor ataupun trader di CGSCMB Sekuritas Indonesia. Akhir kata, terima kasih, dan tentunya sukses selalu ya buat Bapak Ibu dan teman-teman semua. Sampai jumpa di program yang berikutnya ya, di lain program bersama CGSCMB Sekuritas Indonesia. Thank you teman-teman. Baik. Terima kasih Mas Aji sudah memaparkan materi dari awal sampai akhir tadi, sangat lengkap sekali ya. Apa itu ESG, kemudian jelaskan apa saham-saham yang masuk rekomendasi ya Mas Aji dari tim riset kami dari CGSCMB Sekuritas Indonesia. Tapi balik lagi itu disclaimer on ya Mas Aji ya. Keputusan jual beli dalam jual beli saham itu tergantung kebijakan Bapak Ibu sendiri. Harus dianalisa kembali ya. Betul. Baik. Terima kasih Mas Aji sudah memaparkan dari awal sampai akhir, dan terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah respon di kolom chat tadi. Pertanyaannya banyak sekali dan sangat menarik. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu yang akan memulai investasi ya. Nah, tadi Mas Aji sudah menyinggung juga ada link untuk pembukaan akun ya. Nanti Bapak Ibu boleh langsung di-scan saja ya, apa yang tadi Mas Aji share. Untuk pembukaan akun bisa langsung melalui online dari mobile. Full online ya. Baik. Oke, kita lanjut untuk sesi berikutnya. Nanti akan dibawakan oleh saya sendiri tentang aplikasi mobile dan website nih. Sebagai informasi Bapak Ibu, nanti kalau misalkan sudah membuka akun, akan mendapatkan username, kemudian trading pin, dan password untuk login di aplikasi tradingnya ya. Nah, coba kita akan, mohon maaf Pak Haji, saya izin take over dulu ya. Baik, oke. Saya coba izin share screen Bapak Ibu. Nah, sudah terlihat ya. Nah, ini tampilan di Webbase. Jadi ketika Bapak Ibu akan login, entah itu di Webbase, mobile, di desktop, itu akan diarahkan untuk inputkan username dan passwordnya. Nah, coba saya contohkan ya. Oke. Nah, saat pertama kali login, Bapak Ibu akan diarahkan di menu market. Di sini banyak informasi yang ditampilkan, seperti menu Debt Buy Price, ini informasi saham tertentu, dan di menu Debt Buy Price Bapak Ibu bisa langsung melakukan beli dan jual saham. Kemudian ada lagi informasi running trade, di sini saham-saham tertentu ya yang terlihat
yang sedang running di market. Nah, untuk saat ini running trade di Webbase itu belum bisa difilter. Misalkan Bapak Ibu mau di filter berdasarkan saham apa aja, misalkan BBCA ataupun BBRI, itu di Webbase belum bisa. Hanya versi di desktop saja yang sudah bisa di filter. Baik, saya coba contohkan untuk di Webbase bagaimana cara jual belinya. Saya contohkan mau beli saham MNCN. Ya. Nah, ini tampilan menu order tiketnya ya Bapak Ibu. Nah, mungkin bagi Bapak Ibu yang punya akun di broker lain ataupun di sekuritas lain, ketika login kemudian ingin order, nah habitnya mungkin diawali dengan harga dulu nih. Tapi untuk di kami, khususnya di mobile dan di Webbase, itu inputkan lot dulu, baru inputkan price-nya. Baik. Ini biasanya ada yang kebalik nih Bapak Ibu nasabah ataupun teman-teman nasabah, kok order saya ke reject? Oh ternyata terbalik, harusnya price tapi diinputkan lot diinputkan price. Coba contohkan ya, ini saya mau beli MNCN banyak satu lot di harga 630 misalnya. Saya mau antri dulu di harga agak bawah. Setelah inputkan lot dan price, diarahkan untuk klik di bagian bawah, actionnya apa, buy ataupun sell, klik. Nah ini diarahkan untuk inputkan trading pin. Order pertama saja yang diarahkan untuk order inputkan trading pin, sedangkan untuk order berikutnya, selamat stay tetap login, itu tidak akan diminta kembali. Tapi kalau log out kemudian login kembali dan mau order, saat pertama kali order setelah log out login itu tetap akan diminta kembali inputkan trading pin. Contohkan ya, setelah inputkan trading pin, klik confirm order. Nah, ordernya masuk mana? Masuk ke menu order list. Ya, adanya di menu trade, kemudian one stop trading di sebelah kanan bawah. Nah, ini mungkin agak lama koneksi internet saya, Bapak Ibu mohon maaf, teman-teman. Iya, tuh saham MNCN tadi saya beli di harga 630, banyak satu lot dan statusnya saat ini masih open. Ya. Nah, mau diubah sahamnya dibatalkan bisa langsung diklik icon withdraw ataupun mungkin mau diubah harganya ya. Misalkan mau dinaikkan atau diturunkan bebas. Misalkan saya jadinya 625 misalkan. Karena fraksi harganya kan 5 ya. Oke. Low and order. Ya. Baik Bapak Ibu, agak lama koneksi internet saya, mohon maaf. 25. Baik. Nah, oke, setelah saya inputkan harga baru, diklik confirm order. Oke. Nah, langsung berubah yang tadinya 630 diturunkan menjadi 625, langsung berubah di menu order list. Tuh. Nah, kemudian misal Bapak Ibu dan teman-teman sudah beli sahamnya apa, MNCN contoh yang tadi saya contohkan di depan, tapi ordernya belum berhasil nih belinya. Nah, itu akan langsung otomatis ke menu portofolio walaupun belum berhasil. Tapi masih antri belinya, berarti masih terlihat di bid in lots. Kalau misalkan tadi yang saya beli MNCN sudah match, nah maka ordernya sahamnya akan terlihat lotnya berpindah dari bid in lots yang tadinya antri menjadi match. Jadi net balance in lots-nya akan terupdate di sini langsung. Kapan saya tadi beli satu lot langsung match ataupun nanti beberapa menit kemudian match, dia dari bid in lots akan berpindah ke net balance in lots, langsung terupdate real time saat itu juga. Kemudian harganya berapa, modalnya berdasarkan harga marketnya berapa dibandingkan dengan harga market dan modalnya, itu terlihat juga di portofolio gain loss-nya ya Bapak Ibu, secara persentase maupun secara value. Gitu. Nah, di menu portofolio juga Bapak Ibu bisa setting kolom-kolom tertentu saja yang mau ditampilkan.
Misalkan marginable-nya silakan dihilangkan misalkan, ataupun portfolio persnya dihilangkan juga nggak masalah, silakan disetting dan itu langsung bisa di save gitu. Lalu ada lagi yang biasa Bapak Ibu teman-teman investor yang biasanya lupa nih, ada lagi kolom own nih. Kolom ini kalau adalah kepemilikan intinya ya. Ini akan terupdate saat transaksinya berhasil. Sudah T+2 dan T+2 ya, bukan hanya berhasil tapi sudah T+2. Ada disahamkan penjelasan transaksi jual maupun beli itu ada T+2. Contoh hari ini saya tadi pasang beli MNCN, kemudian nanti misalkan jadi match, maka yang langsung akan real time berubah, bertambah maupun berkurang itu jadi net balance in lots. Inilah lot yang Bapak Ibu miliki saat ini secara real time. Gitu. Nanti akan bertambah di own karena saya beli. Itu nanti saat T+2 atau 2 hari bursa ke depan. Nanti bertambah di sini. Lalu bagaimana kalau misalkan hari ini order saya tadi MNCN nggak berhasil sampai closing market, nanti dia akan hilang kembali karena ordernya tidak berhasil, expire nanti keterangannya. Itu. Contoh lainnya misalkan saham apa dibeli ataupun dijual, nanti akan berkurang saat T+2 dari kolom own. Tapi saat itu juga kalau ordernya berhasil, dia akan terupdate di kolom net balance in lots. Kemudian informasi penting lainnya, Bapak Ibu bisa melihat nilai cash atau nilai dana yang ada di RDI berapa sih saat ini. Itu ada di akun summary di sebelah menu portofolio ya. Di sebelah kanan, diklik saja di maximize, di full screen. Nah ini informasinya banyak ya. Ada buying power dan lain sebagainya. Tapi saya coba akan jelaskan hanya item-item yang tertentu saja yang penting Bapak Ibu perhatikan kalau nanti saat menjadi investor membuka akun saham di CGS. Nah ini ada current balance, ini nilai cash yang real time saat itu yang ada di RDI Bapak Ibu yang bisa digunakan untuk transaksi saham. Nah current balance ini menghitung nilai open buy ataupun pasang beli yang masih belum berhasil, dia langsung akan mengurangi. Kemudian dia menghitung juga order yang beli yang berhasil, dan yang terakhir yaitu nilai order jual yang sudah berhasil, sudah match. Jadi current balance ini menghitung secara real time order beli yang match, jual yang match, dan order beli yang masih open pun dia menghitung. Lalu bagaimana kalau misalkan order yang beli masih open sampai closing market ternyata tidak berhasil, maka uangnya akan balik lagi ke current balance nanti sore setelah closing market jam 4. Itu dia. Jadi menghitung order yang masih open, buy, sell yang sudah match, kemudian buy yang sudah match. Ada 3 pasang order yang akan dihitung secara otomatis oleh sistem. Gitu. Ini biasanya digunakan oleh teman-teman investor. Saya case-nya berapa sih sekarang yang bisa digunakan untuk transaksi saham? Itu karena kan transaksi saham beli kemudian jual lagi langsung kan bisa langsung saat itu juga. Gitu. Kemudian ada lagi available cash balance, ini nilai dana yang ready, benar-benar ready, sudah settle T+2. Jadi dia akan terupdate berkurang maupun bertambah saat settle T+2. Biasanya ini digunakan untuk teman-teman investor saat melakukan pemesanan IPO ataupun penebusan right issue ataupun penebusan waran. Nah, misalkan ada IPO apa, saham apa, perhatikannya bukan current balance. Karena ini belum settle T+2. Yang benar-benar ready itu ada di available cash balance. Ini juga yang biasa digunakan untuk Bapak Ibu nasabah tarik dana. Berapa sih dana yang ada di RDI saat ini yang ready? Itu ada di available cash balance. Nah, kemudian ada lagi buying power, ini biasa digunakan untuk transaksi melebihi cash saldonya. Misalkan tadi kan saya punya 38 ribuan, tapi saya punya buying power atau bisa beli sampai 900 ribuan. Tapi ini jadi kewajiban ya Bapak Ibu yang harus dilunasi sebelum jatuh tempo. Kalau misalkan tidak dilunasi,
sampai jatuh tempo, maka dia akan dikenakan interest atau denda. Dan maksimal banget itu sampai T+4. Misal hari Senin, hari ini ya, T+2-nya berarti hari Rabu. Maksimal T+4 itu hari Kamis, hari Jumat. Jumat tidak bisa dilunasi, maka dia akan di-for-sale atau dijual paksa sahamnya. Tapi kalau Bapak Ibu ataupun teman-teman yang lebih moderat ataupun lebih aman, saya maunya yang aman-aman aja kamu mau berhutang ya. Perhatikan nilai current balance-nya berapa, available cash balance-nya berapa saat itu. Kemudian menu lainnya, teman-teman dan Bapak Ibu bisa menambahkan saham-saham tertentu sesuai dengan keinginan aja. Misalkan saya hanya mau lihat saham-saham banking aja, nanti saya mau tambahkan ataupun dikurangi, itu bisa. Misal saya mau melihat saham BCA. Nah, ataupun tambah lagi saham BRI. Nah, itu bisa ditambahkan di menu watchlist ya. Ini namanya market watch. Jadi Bapak Ibu bisa melihat saham-saham tertentu sesuai dengan keinginan aja. Bisa diatur. Bisa dikurangi ataupun ditambahkan. Itu namanya watchlist. Nah, dari watchlist ini Bapak Ibu bisa melihat juga, bisa melakukan buy sell juga langsung. Tanpa harus berpindah menu ke menu di awal tadi. Kemudian bisa di remove juga, misalkan mau dikurangi, sahamnya hanya 2 aja atau 3 aja. Itu bisa dilakukan langsung di menu watchlist. Oke, kemudian ada lagi menu di aplikasi baru di kami, unggulan, yaitu menu fast order namanya. Oke. Jadi saat login di aplikasi, di Webbase khususnya, ketika di awal itu nggak akan kelihatan nih, fast order yang mana, nggak akan kelihatan. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman bisa menambahkan secara manual. Di klik yang icon plus sebelah kanan. Oke, saya coba contohkan ya dari awal. Oke, klik icon plus sebelah kanan. Nah, workspace berapa misalkan. Pilih frame-nya yang mau ditampilkan hanya 2 frame saja misalkan ya. Contoh. Oke, langsung ketik fast order di sebelah kanan. Sebelah kiri, sebelah kiri. Nanti bisa langsung klik saja, enter ataupun oke, akan muncul order tiket fast ordernya seperti apa. Nah, keunggulan dibandingkan dengan menu buy sell biasa seperti tadi saya di awal, kalau Bapak Ibu atau teman-teman order di fast order di menu ini, itu bisa tanpa inputkan harganya, tinggal klik, sekali klik itu bisa langsung dilakukan. Jadi saya contohkan langsung ya. Kalau di order biasa kan inputkan lotnya berapa, kemudian harganya berapa, manual semuanya. Tapi kalau di menu fast order enggak. Coba contohkan. Saya misalkan mau beli saham Bumi. Oke. Nah, Bumi. Udah muncul ya price-nya itu. Saya mau beli 1 lot di harga bawah misalkan 110. Nah, tinggal diklik. Oke. Langsung akan diantrikan. Dan di menu fast order, Bapak Ibu bisa setting tanpa konfirmasi order juga. Tapi kalau lebih suka yang memunculkan konfirmasi order seperti tadi di menu buy sell biasa, bisa juga sebenarnya. Dengan klik setting, nah Bapak Ibu bisa klik enable order confirmation terlebih dahulu. Tuh. Nah di menu fast order juga bisa membatalkan semua order di saham tertentu yang sudah dipasang, yang masih open. Kalau di order list kan tadi satu-satu ya, mau dibatalkan harus diklik dulu icon withdraw-nya, silangnya satu-satu. Tapi kalau di di fast order, bisa membatalkan semua order di saham tersebut yang masih open. Misal saya ada pasang order 3 misalkan di saham Bumi. Saya mau beli saham Bumi di harga sekian, sebanyak 1 lot. Beli lagi di harga sekian di 1 lot. Nah, karena saya mau ganti sahamnya, saya nggak mau lagi saham Bumi, mau dibatalkan aja semua ordernya di saham tersebut. Tinggal klik withdraw by
confirm cancel, nanti akan di cancel semua order yang sudah terpasang. Gitu. Jadi ini lebih simple, lebih cepat dibandingkan dengan menu order buy sell biasa seperti yang tadi saya contohkan di awal. Gitu. Baik Bapak Ibu yang mungkin sudah join saat ini, boleh langsung bertanya aja, ada yang kurang paham ataupun saya kecepatan mungkin ngomongnya ya, nggak apa-apa, langsung ngomong aja di kolom Q&A, di kolom chat. Itu. Nah, order yang tadi saya pasang barusan nih, saya beli 2 lot di harga 110 saham Bumi, masuknya ke mana ya? Tetap masuk ke menu order list Bapak Ibu. Nah, di menu yang sama dengan menu tadi. Nanti akan muncul sahamnya apa, keterangannya apa, statusnya ya, masih open kah atau sudah match. Itu sama juga muncul di menu order list. Gitu. Saya mau dibatalkan saja misalkan ya. Nah, kalau ini kan satu-satu ya Bapak Ibu. Jadi agak takes time, agak merepotkan kalau kita mau nyebut cepet-cepet sekian, misalkan ada 10 order ataupun berapa, itu cukup membutuhkan banyak waktu juga. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan ada banyak order di saham tertentu, semuanya mau dibatalkan saham ordernya, salah satu cara ataupun cheatingnya itu bisa masuk ke menu fast order, nanti tinggal diklik aja withdraw, baik buy maupun sell, sesuai dengan keinginan. Oke, baik. Kemudian ada lagi menu client info. Ini bisa digunakan untuk withdrawal ataupun tarik dana. Nah, untuk informasi saja di CGS CIMB Sekuritas Indonesia, cut off tarik dananya jam 9.30 Bapak Ibu. Jadi kalau BU, silakan Bapak Ibu tarik dana inputnya sebelum jam cut off. Tapi kalau di input setelah cut off, maka akan diproses hari bursa berikutnya. Sabtu dan Minggu ataupun hari libur nasional seperti kemarin ya, minggu kemarin ada libur nasional, itu tidak dihitung. Gitu. Nah, misalnya saya contoh mau input 50.000, sabit saja ya. Oke, yes. Nanti akan masuk ke withdrawal history di sini. Keterangannya apa, statusnya, misalkan masih pending, belum diproses karena saya inputnya setelah cut off jam 9.30 tadi. Kalau misalkan sudah diproses dan dananya ditransfer, itu statusnya menjadi approve. Gitu. Jadi dipantau saja di menu withdrawal history saat setelah tarik dana. Gitu. Mau dibatalkan juga boleh langsung, mau diganti nominal misalkan jadi sekian ratus ribu ataupun sekian juta, langsung bisa dibatalkan, di cancel. Baik, itu di menu, itu di WebEx ya Bapak Ibu, bisa dicoba nanti kalau misalkan sudah memiliki akun, akan diinfokan username, kemudian PIN kode dan password tentunya. Baik, sepertinya sudah ada yang bertanya, CGS, bisa trading pakai website ya? Bisa Pak Agung. Jadi untuk di CGS bisa trading melalui aplikasi mobile, Android maupun iOS, kemudian di WebEx, seperti yang tadi saya barusan jelaskan. Kemudian yang terakhir yaitu versi desktop. Gitu. Jadi Bapak Ibu bisa login di salah satu channel ya, karena tidak bisa login 2 channel berbarengan dalam satu waktu ataupun waktu bersamaan. Itu berbahaya. Gitu. Ini semua, hampir mungkin semua broker tidak bisa. Gitu. Baik. Ada yang bisa ditanyakan lagi Bapak Ibu? Untuk versi WebEx khususnya di aplikasi kami. Kalau tidak ada, saya coba lanjutkan ke versi mobile, versi light-nya tapi Bapak Ibu. Mungkin menu-menu tertentu versi Pro Lite di mobile tidak bisa ditampilkan ya, karena hanya Pro Lite. Ini hanya tiruan. Tapi untuk di mobile pada intinya ataupun saat di mobile persis itu bisa buka semua menu sama saja. Gitu. Misal menu fast order ada, kemudian menu tadi tarik dana ada, semuanya ada. Gitu. Coba saya mohon izin tampilkan untuk versi Pro Lite ya Bapak Ibu ya. Sebentar ya. Nah, sama halnya seperti di WebEx,
Ketika login di mobile akan diarahkan untuk inputkan username, kemudian dan password. Oke. Nah, ini tampilan di awal di aplikasi mobile. Ya, seperti di tampilan di layar, saat Bapak Ibu login akan masuk ke menu utama. Nah, untuk trading, di mana jual beli ada di menu trade di sebelah kanan bawah. Nah, ini tampilan order book-nya Bapak Ibu ya. Mau dirubah sahamnya jadi saham apa, misalkan MNCN. Dirubah, nah langsung bisa diklik saja. Setelah itu inputkan lotnya berapa, sama seperti di Webex, misalkan 630 atau 620, agak jauh ya. Buy, nah inputkan lagi trading pin. Tadi yang saya sudah disinggung di awal, ketika logout kemudian login kembali, entah itu di channel mobile ataupun di Webex maupun desktop, saat login kembali dan mau order, itu akan diarahkan untuk input trading pin order pertama saja. Order berikutnya tidak akan diminta kembali. Dan confirm order. Nah, ordernya akan masuk ke menu order list atau resend order di sini. Bisa dipantau langsung di menu order list. Ordernya apakah masih open ataupun sudah match gitu. Kemudian Bapak Ibu juga bisa langsung pantau langsung di menu portofolio ya. Di sini apakah sahamnya sudah langsung masuk atau belum di menu portfolio. Nah, ini. Nah, ini di portfolio ya, saham-saham yang Bapak Ibu miliki, nilainya berapa, portfolio value-nya, kemudian realized profit and loss-nya berapa. Nah, mungkin bagi Bapak Ibu yang agak ngeh nih, agak detail, kok Mas Idil tampilan sahamnya tidak urut ya sesuai abjad. Betul, untuk saat ini di aplikasi baru sedang ada perbaikan di menu portofolio khususnya. Nanti kedepannya akan ditampilkan secara urut ya, sesuai dengan abjad. Tapi untuk desktop sudah urut sesuai dengan abjad saat ini. Gitu. Jadi hanya tampilan saja yang memang belum secara urut, tapi saham-saham yang Bapak Ibu miliki informasinya sudah cukup lengkap di menu portofolio. Mau lihat lebih detail per sahamnya, bisa langsung diklik saja. Nah, ini saham kayu, saya beli di harga sekian, misalkan sekarang berapa harganya, itu bisa dilihat langsung di menu portfolio detail. Berapa lotnya yang Bapak Ibu miliki saat ini. Nah, untuk saat ini tampilannya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu ya. Ini available lots-nya bukan available lots tapi available share. Karena hanya satu lot saja. Kalau 100 berarti 100 lembar ya. Ini diabaikan saja, available share harusnya. Tuh. Nah, bisa langsung juga di menu portfolio detail, bisa langsung jual saham tersebut atau mau nambah lagi nih, mau beli. Itu bisa langsung dilakukan di menu portfolio detail, diklik saham tertentu. Itu. Kemudian akun summary ya tadi seperti di Webex itu melihat melihat dana yang saat ini dimiliki di akun sahamnya Bapak Ibu, berapa yang secara cash real time, kemudian dana yang available ready di RDI berapa, itu bisa langsung dilihat di akun summary juga. Gitu. Kemudian ada lagi menu withdrawal ya tadi. Nah, ini tinggal inputkan berapa dananya, kemudian submit, nanti dipantau di menu withdrawal history. Nah, di withdrawal history nanti kelihatan statusnya apa juga. Nah, kemudian tadi yang sempat saya singgung fast order ya. Fast order itu ada juga di aplikasi baru. Di aplikasi mobile. Di mobile di web di handphone. Nah, untuk menu order biasa di sebelah kiri new order namanya. Nah, untuk fast order Bapak Ibu tinggal klik saja di sebelah kanan. Nanti akan berubah tampilannya sesuai dengan fast order. Gitu. Tadi mau di withdraw semua, apakah bisa? Bisa juga langsung di mobile. Nanti akan di withdraw keterangannya ya. Tuh. Lalu bagaimanakah keterangannya? Ya, sudah terwithdraw juga ordernya tadi. Gitu. Jadi semua semua fungsi di Webex ataupun di
Pro itu hampir sama dengan di mobile juga. Nah, untuk di mobile juga Bapak Ibu bisa lakukan change password sekaligus ya, baik PIN maupun trade PIN, baik trade PIN maupun password itu bisa langsung dilakukan bersamaan. Tapi mau satu-satu juga nggak masalah. Dan di web-based dan mobile juga itu bisa dilakukan settingan dark mode. Bapak Ibu bisa klik setting, nanti pilih saja dark mode di sini. Oke, nah ini bisa pilih menu gelap ataupun menu terang sesuai dengan keinginan. Baik. Nah, untuk di mobile juga sudah tersedia menu watchlist di sini. Bapak Ibu bisa ditambahkan saham-saham tertentu sesuai dengan keinginan. Misalkan saham apa dan lain sebagainya sesuai dengan tadi saya contohkan di Webbase, itu bisa ditambahkan di mobile. Bisa ditampilkan juga. Gitu. Kemudian oke. Nah, untuk salah satu menu unggulan lagi sebenarnya yang ada di kami di CGS IMB Sekuritas itu adalah conditional order. Nah, ini mungkin tadi saya tidak tampilkan di Webbase ya. Ini bisa setting Bapak Ibu mau jual ataupun beli di harga tertentu. Ketika harganya menyentuh sekian, saya mau diantrikan. Tapi saat ini masih dalam perbaikan Bapak Ibu agar lebih akurat, lebih tepat. Kalau misalkan ada kondisi tertentu sudah memenuhi, dia langsung akan kelempar ke bursa. Nah, menunya di mana? Ada di menu order biasa, tapi Bapak Ibu bisa langsung pilih saja add condition di bawah. Nah, di sini bisa pilih kondisinya apa. Misalkan mau last price ataupun apa. Nanti bisa di-setting sesuai dengan keinginan. Saya contohkan saja ya. Tapi ini masih dalam perbaikan Bapak Ibu. Jadi untuk lebih akurat ya tentunya ya. Saya mau beli saham Bumi misalkan di harga ketika harganya menyentuh 110, dia akan diantrikan gitu ya. Sebentar. Oh sorry, ini random sorry. Nah ini harga 110, misalkan mau kondisinya itu last price, kemudian equal. Nah jangan lupa juga untuk setting condition expire date-nya sampai tanggal berapa. Ini sampai saat ini belum ada batasan maksimal sampai berapa hari ataupun berapa bulan ke depan juga belum ada. Jadi Bapak Ibu jangan sampai lupa pasang condition expire date-nya juga. Nah, kita contohkan ini ya. Saya mau beli Bumi sebanyak 1 lot ketika harganya menyentuh 110. Tidak kurang, tidak lebih. Karena ini pilihnya equal saya. Ya, jadi kalau Bapak Ibu lebih suka yang sesuai dengan harga yang di-input saja, boleh langsung pilih equal. Saya mau diantrikan ketika harganya ya seharga segitu. Tidak kurang, tidak lebih. Pilih yang equal. Lalu bagaimana kalau misalkan greater than or equal? Nah, saya mau beli beli saham Bumi sebanyak 1 lot ketika harganya menyentuh 110 atau lebih besar dari 110. Maka dia akan keantrikan. Begitu juga sebaliknya, kalau yang less than, dia akan diantrikan ketika harganya menyentuh 110 atau kurang dari 110. Chance untuk berhasilnya atau enggaknya tergantung kondisi market Bapak Ibu. Jadi fitur ini atau menu ini tidak menjamin 100%. Apakah ordernya akan berhasil atau tidak, itu tergantung balik lagi ke kondisi market saat itu. Kalau misalkan ordernya sudah diantrikan, kemudian sampai closing market nggak match nih, nggak done di status ordernya, maka order tersebut akan terhapus. Bapak Ibu bisa input kembali ya di menu yang sama. Karena order yang tadi nggak match nih, nggak berhasil, berarti expire hari itu. Selama ordernya tidak diantrikan, belum memenuhi kondisi, dia akan tetap tersimpan di sistem CGS, sistem kami. Baik, gitu. Sama juga langsung klik action-nya apa, buy atau sell, tinggal ikuti langkah-langkah berikutnya sesuai yang diminta. Gitu. Namun untuk saat ini ya saya ingatkan kembali, kalau Bapak Ibu nanti sudah menjadi misalkan sudah punya akun saham ternyata masih belum bisa, ini masih dalam perbaikan ya Bapak Ibu untuk menu yang
conditional order. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan khususnya untuk dua channel ya, Bapak Ibu, di channel mobile, Android maupun di iOS, dan yang kedua yaitu di channel web-based ya. Jadi channel web-based dan channel di aplikasi Android itu menu-menunya atau fungsinya sama. Jual beli, kemudian tarik dana, menu-menu unggulan fast order, charting juga sudah ada semua. Itu. Baik, ada lagi yang Bapak Ibu bisa tanyakan? Boleh langsung respon di kolom chat jika ingin ditanyakan. Baik, saya coba contohkan sekilas untuk versi desktop ya. Mohon izin Bapak Ibu, saya coba contohkan. Oke, bagi Bapak Ibu yang sudah join hari ini, bisa langsung registrasi saja pada barcode yang tadi sempat ditampilkan oleh Mas Aji ya. Kami membuka bisa akun reguler, full online, akun syariah juga sudah ada di kami Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu yang maunya lebih aman banget, saham-sahamnya mau saham syariah saja, atau saya nggak mau utang, otomatis itu bisa di akun syariah karena dia cash basis, tidak bisa menggunakan equity atau utang, dan saham-saham tertentu saja yang bisa dijual belikan di akun tersebut. Gitu. Saya coba contohkan ya, mohon izin Bapak Ibu untuk versi desktop. Baik, ini versi desktop. Nah, sudah terlihatkah? Baik, sudah terlihat ya. Ini tampilan di desktop ketika sudah login. Nah, untuk jual beli bagaimana? Itu di klik menu di sebelah kiri atas, di klik buy ataupun klik sell. Atau mau lebih cepat di keyboard itu sudah ada settingannya Bapak Ibu ya. Klik F2, ini sudah kelihatan F2 untuk beli, F4 untuk jual. Contoh saya mau klik langsung beli ini F2, nah langsung muncul order tiketnya. Tinggal klik ketik sahamnya apa. Nah, inputkan harga. Nah, tadi yang sempat saya singgung di awal, kalau di web based dan di mobile itu load dulu baru price, harga. Tapi di desktop sama dengan mungkin pada umumnya, itu price dulu ini inputkan, baru load. Nah, ini mungkin agak berbeda ya, tampilannya lebih banyak di web based, di desktop. Pada intinya sama saja. Saya mau beli saham MNCN di harga 620 sebanyak 1 lot. Nah, inputkan trading pin sesuai yang tadi saya katakan ya. Kemudian confirm order. Nah, ordernya akan masuk ke menu order list sama seperti tadi di Webbase juga. Bisa langsung di withdraw ataupun di amend langsung di menu order list. Ya, saya mau turunkan misalkan ya, confirm order. Nah, langsung berubah keterangannya ya di menu order list. Lalu menu portofolio ada di mana? Nah, sebelah kanannya. Ini terlihat saham-saham yang Bapak Ibu miliki, saham apa aja, gain loss-nya berapa. Dan Bapak Ibu bisa melihat kolom-kolom tertentu saja mau ditampilkan. Misalkan kolom call price-nya nggak usah ditampilkan, itu bisa langsung di setting saja dengan klik setting, kemudian select kolom. Nah, bisa dihapus saja nih saham-saham tertentu, kolom-kolom tertentu misalkan ya. Cost value ataupun closing price-nya berapa, tinggal di save. Nah, ini untuk menu portofolio. Atau bisa diklik F5 di keyboard, langsung muncul portfolio. Ini berupa pop-up menu terpisah dengan yang di bawah ya. Itu bisa dilakukan juga. Kemudian menu akun summary. Nah, akun summary bisa diklik di menu sebelah kiri, kemudian klik akun summary. Nah, bisa melihat
berapa dana yang Bapak Ibu miliki saat ini di RDI, kemudian real cash-nya berapa di current balance gitu. Nah, bisa langsung tarik dana juga di akun summary di sini, tinggal inputkan berapa nominalnya, diklik cash withdrawal, inputkan amount-nya berapa. Dan bisa dipantau juga langsung di withdrawal status. Jadi satu menu bisa fungsinya macam-macam di sini ya. Gitu. Kemudian, nah ini menu-menu lainnya yaitu seperti dashboard ya. Bapak Ibu bisa kustomisasi seperti di Webbase tadi ya. Mau di kustomisasi misalkan hanya 2 aja atau misalkan mau banyak, mau 4. Saya mau mantau saham misalkan saham BRI. Kemudian mau pantau lagi saham yang lain, misalkan saham Elsa, itu bisa dipantau di menu-menu tertentu di Date by Price di sini. Tampilannya mau di setting saja, itu ada di menu dashboard. Tambahkan saham apa yang menu apa yang Bapak Ibu ingin tampilkan. Itu MSP misalkan ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu jangan lupa untuk di save ya. Jangan lupa untuk di save. Nah, di save. Atau enggak nanti saat mau log out akan diperintahkan untuk klik save dulu berapa. Gitu. Misalkan save as default atau save as biasa aja boleh langsung. Nah, itu mungkin dari saya untuk online trading. Ada 3 platform tadi ya, ada 3 channel di mobile, di Android maupun di iOS, kemudian yang kedua di Webbase, dan yang ketiga yaitu versi desktop. Nah, satu lagi Bapak Ibu untuk di akun syariah, saat ini desktop belum tersedia. Jadi hanya 2 channel saja, di mobile dan di Webbase. Jadi Bapak Ibu kalau akun syariah hanya 2 channel saja. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan boleh langsung respon di kolom chat di Q&A. Baik. Oke. Saya ingatkan kembali Bapak Ibu, selain program ini kelas pasti untuk umum, kami juga ada program untuk nasabah khususnya ya. Jadi Bapak Ibu juga bisa langsung ikut, walaupun bukan nasabah bisa langsung join di live Instagram di BTS Berita Tentang Saham setiap hari bursa jam 8 pagi sebelum open market. Ada juga klinik saham tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Aji. Setiap hari Rabu 2 minggu sekali di Discord CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Untuk event-event lainnya Bapak Ibu bisa pantau dan bisa kepoin aja di sosial media kami di Instagram di CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Jika tidak ada pertanyaan, mungkin saya akhiri untuk sesi siang ini. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah join dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ilmu yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan bisa membuka akun ya tentunya di CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Bisa selamat bertemu kembali di kegiatan berikutnya tentunya dengan kami dengan CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Saya akhiri, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Selamat sore Bapak Ibu, semoga sehat selalu. Selamat berjumpa kembali.